Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Nur Fadilah, untuk moderator dari presentasi kelompok 2 untuk mata kuliah praktikum pemulihan tanaman. Di sini ada teman-teman saya. Yang pertama ada Rika, yang kedua ada Rizal, yang ketiga ada Sevi, yang keempat ada Siti Julaiha, yang kelima ada Syahnaz. Oke, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri pertama, kepada Siti Julaiha. Saya persilahkan. Baik, untuk yang pertama adalah landasan teori. Sumber daya genetik merupakan modal utama dalam kegiatan pemulihaan tanaman untuk pembentukan kultivar unggul baru. Plasma nutfah merupakan sumber daya genetik yang membawa sifat-sifat penting yang akan diperlukan dalam proses pemulihaan tanaman. Cabai adalah salah satu tanaman dari anggota genus Capsicum yang berasal dari benua Amerika, tepatnya daerah Peru, kemudian menyebar ke negara-negara benua Amerika, Eropa, dan Asia, serta Indonesia. Nah, selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mampu melaksanakan eksplorasi sumber daya genetik. Yang kedua, mampu mengidentifikasi keragaman daya genetik. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan potensi atau keunggulan sumber daya genetik. Nah, selanjutnya adalah metodologi. Nah, untuk waktu pada tanggal 12 sampai 15 Maret 2022 untuk tempat di Pasar Ujung Berung, Pasar Gedebage, Pasar Bale Endah, Pasar Junti, Pasar Kiara Condong, dan Pasar Kosambi. Nah, untuk metode yaitu dengan survei. Adapun prosedur kerja, yang pertama adalah menentukan komoditas yang akan diamati, yang kedua membagi jenis cabai kepada tiap anggota untuk diamati, yang ketiga menentukan lokasi dan melakukan wawancara setiap anggota ke pedagang yang ada di pasar untuk mendapatkan informasi mengenai jenis komoditas cabai yang diamati, dan yang terakhir yaitu dengan mencatat dan mengamati komoditas yang dipilih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Syahnaz. Baik, terima kasih untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Di sini kelompok 2 menggunakan komoditas cabai yaitu Capsicum SP yang dapat ditanam dengan curah hujan yang ideal yaitu 1000 mm per tahun. Jika hujan rendah menyebabkan tanaman kekeringan dan membutuhkan air untuk penyiraman. Kelembaban yang cocok bagi tanaman cabai berkisar antara 70 sampai 80%, terutama saat pembentukan bunga dan juga buah. Dengan kelembaban yang lebih dari 80%, maka akan berpotensi terserang cendawan yang akan merusak tanaman, dan apabila kurang dari 70% membuat cabai kering. Ketinggian lahan tanaman cabai yaitu 1 sampai 2000 mdpl dengan pH tanah yang netral. Nah, di samping sini ada klasifikasi cabai Capsicum SP yang dimana Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordo Solanales, familia Solanaceae, genus Capsicum, dan spesiesnya ada dua yaitu Capsicum annum yang biasanya itu untuk cabai besar atau cabai lonceng. Yang kedua ada Capsicum frutescens yang dimana biasanya itu ada cabai kecil atau cabai rawit. Dari kelompok 2 ini mengamati 7 jenis komoditas cabai. Boleh di next. Nah, untuk jenis komoditas cabai yang pertama yaitu cabai gendok, yaitu Capsicum sinensis, yang dimana asal komoditas yang diamati ini cabainya dari Garut. Nah, untuk itu pengamatan mulai dari ciri-ciri ada bentuk, ukuran, diameter, warna, kekerasan, tekstur, aroma, dan juga karakter penting. Cabai gendot ini memiliki bentuk yang mengembung, ukurannya tinggi 6 cm, diameternya 2,5 cm, berwarna hijau, kekerasannya itu sedikit lunak, teksturnya licin dan juga halus, aromanya cukup menyengat, baunya seperti khas cabai. Terus karakter pentingnya itu pada cabai ini sangat pedas.
Adapun keunggulan dari cabai gendot ini yang pertama, memiliki kandungan karbohidrat serta protein, vitamin, dan juga mineral sehingga bermanfaat bagi kesehatan seperti melawan obesitas, memperlambat pertumbuhan sel, kanker, menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah, dan menurunkan tekanan darah tinggi, antioksidan. Yang kedua juga dapat digunakan sebagai bahan masakan. Mungkin selanjutnya di next ke teman yang Iya, baik untuk selanjutnya yaitu ada cabai rawit domba atau Capsicum protescens L. Nah, cabai rawit domba ini, berasal dari Pangalengan. Dari hasil pengamatan, didapat ciri-ciri, cabai rawit ini memiliki bentuk oval kecil, ukurannya 5,6 sentimeter, kemudian diameternya 1,75 sentimeter, memiliki warna merah keoren-orenan, dan kekerasannya sedikit lunak, memiliki tekstur licin, sedikit kasar, beraroma menyengat bau cabai, dan karakter pentingnya yaitu sangat pedas. Kemudian ada keunggulan dari cabai rawit domba ini. Yang pertama, cabai rawit domba mengandung vitamin B6, asam folat, posanium, dan beta-karoten yang dapat mencegah serangan jantung. Yang kedua yaitu cabai rawit baik untuk sistem pencernaan, melindungi sistem pencernaan dari infeksi, memaksimalkan produksi cairan pencernaan, serta membangun distribusi enzim ke perut. Dan yang terakhir dapat menjadi bumbu masak atau bahan masakan. Selanjutnya yaitu ada cabai rawit hijau atau Capsicum protescens, yang dimana hasil survei ini asal komoditasnya dari Garut. Berdasarkan pengamatan, cabai rawit hijau ini memiliki ciri-ciri, yaitu bentuknya kecil ramping pendek, ukurannya 6,5 cm, berdiameter 1,2 cm, memiliki warna hijau, kekerasannya keras, memiliki tekstur halus, beraroma menyengat, bau cabai, dan karakter pentingnya pedas. Adapun keunggulannya yaitu cocok untuk dijadikan bahan masakan karena rasa pedasnya sangat terasa. Untuk materi selanjutnya yaitu Septi. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada cabai merah besar yaitu Capsicum annum. Nah, ini asal komoditasnya dari Ciwidey dengan ciri-ciri bentuknya runcing dan mengerucut, ukurannya 13 cm dengan diameter 2,4 cm, warna merah gelap, untuk kekerasannya keras, teksturnya licin, beraromanya tidak beraroma, karakter pentingnya pedas dan manis. Untuk keunggulannya sebagai penghilang rasa sakit, penurunan berat badan, detoksifikasi, kesehatan kardiovaskular sebagai bahan masakan. Yang selanjutnya ada cabai Tanjung Hijau atau Capsicum annum melongena. Asal komoditasnya dari Ciwidey dengan ciri-ciri bentuk besar dan cukup panjang, ukurannya 17,3 cm, berdiameter 2,7 cm, warnanya hijau gelap, kekerasannya keras, tekstur halus, beraromanya tidak beraroma, karakter pentingnya pedas dan manis. Untuk keunggulannya agak toleran terhadap penyakit penghisap daun atau thrips, dan cocok digunakan sebagai bahan baku masakan seperti sambal dan oseng cabai. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Rijal. Baik, selanjutnya ada cabai merah keriting atau Capsicum annum. Asal komoditasnya dari Garut, ciri-cirinya bentuknya panjang, kurus, dan keriting. Ukurannya 21,8 cm, berdiameter 1 cm, warnanya merah menyala, kekerasannya keras, teksturnya keriput dan kasar, aromanya bau cabai, karakter penting tidak pedas. Keunggulannya yaitu sebagai bahan makanan karena rasa pedasnya sangat terasa. Selanjutnya ada paprika yaitu Capsicum annum group.
asal komoditasnya dari Lembang. Ciri-cirinya berbentuk lonceng dan besar. Ukurannya 12,3 cm, berdiameter 7,5 cm, berwarna merah, kekerasannya keras, teksturnya halus dan licin. Aromanya tidak beraroma, karakter pentingnya manis. Keunggulannya yaitu untuk menjaga kesehatan mata, kandungan antioksidan di dalam paprika tergolong tinggi. Terus memelihara kekuatan tulang, lalu selanjutnya meningkatkan sistem kekebalan tubuh, lalu menjaga kesehatan jantung serta pembuluh darah, lalu mengendalikan kadar gula darah, yang terakhir menjaga berat badan ideal. Baik, kesimpulan akan dibacakan oleh moderator. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman untuk kesimpulannya. Jadi, setelah setiap anggota melakukan survei ke pasar dan mewawancarai para pedagang, dapat disimpulkan bahwa macam-macam cabai yang dijual di pasar-pasar Bandung berasal dari daerah Garut, Pangalengan, Ciwidey, dan Lembang. Dan setiap jenis tanaman diamati mulai dari ciri-ciri dan keunggulannya setiap jenis. Setiap jenis cabai memiliki ciri-ciri yang berbeda, mulai dari bentuk, kekerasan, bahkan tingkat kepedasannya pun berbeda-beda. Ada yang sangat pedas, pedas, tidak pedas, dan manis. Selain itu, juga jenis cabai memiliki keunggulan yang berbeda. Terima kasih banyak untuk semuanya, untuk semua anggota kelompok. Terima kasih juga kepada Pak Jajang. Untuk itu, saya akhiri saja dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kelompok kami telah selesai melakukan presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.